Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Karim Seven dengan NIM 105431101619 dari kelas PPKN 19A. Baik, video ini dibuat yaitu untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dosen pengampuhnya yaitu Bapak Dr. Suwardi MPD. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan materi metodologi penelitian. Jadi yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah hakikat penelitian, kemudian yang kedua tujuan penelitian serta ciri-ciri penelitian. Baik, yang pertama adalah hakikat penelitian, di mana kita ketahui bahwa metode penelitian hakikatnya adalah merupakan cara untuk mengumpulkan data untuk kegunaan atau tujuan tertentu. Dengan 3 ciri khusus yang rasional, empiris, dan sistematis. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2017. Nah, di sini yang pertama adalah rasional. Jadi, rasional berarti bahwa metode harus dilakukan dengan cara yang masuk akal, bukan yang bersifat irasional. Nah, kemudian selanjutnya adalah empiris. Empiris ini berarti data yang dikumpulkan berbasis fakta yang ada di lapangan, kemudian yang diambil berdasarkan panca indera kita. Data yang diambil ini dari panca indera kita. Kemudian selanjutnya adalah sistematis. Sistematis ini mengandung makna bahwa pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan langkah-langkah tertentu atau step by step. Hal ini misalnya kita keluar ke lapangan, harus kita atur apa yang menjadi langkah-langkah atau sistematis yang harus dilakukan peneliti dalam hal melakukan yang namanya penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai ciri khusus metode penelitian rasional, yaitu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau bukan bersifat irasional. Kemudian empiris, data yang dikumpulkan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian sistematis, yaitu mengenai data yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Jadi mungkin itu saja terkait dengan hakikat penelitian. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan tujuan penelitian. Di sini dijelaskan bahwasanya tujuan penelitian terbagi menjadi 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono yaitu pada tahun 2017. Kemudian meskipun sebenarnya penelitian bukan hanya sebatas itu, karena penelitian bisa bertujuan untuk penolakan atau antitesis. Jadi selanjutnya selain itu penelitian dapat dibagi menjadi murni atau dasar dan penelitian terapan. Penelitian murni atau dasar dengan penelitian terapan hakikatnya susah untuk dibedakan karena antara keduanya tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena terletak pada satu garis kontinuum. Hal ini dikemukakan oleh Guy pada tahun 1977. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penelitian dasar. Penelitian dasar ini berkaitan dengan penemuan ilmu yang akan diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pengetahuan baru. Jadi tujuan utama daripada penelitian dasar ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian pengembangan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utamanya adalah
untuk mengembangkan produk-produk yang dikembangkan dalam dunia pendidikan ataupun lebih khusus dalam pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Bord dan Gali yaitu pada tahun 1988. Kemudian selanjutnya penelitian terapan berkaitan dengan penerapan hasil penemuan dan pengembangan ilmu. Yang diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial. Hal ini dikemukakan oleh Jujun S. Surya Sumantri itu pada tahun 1985. Nah, dari berbagai pendapat yang saya katakan, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa penelitian pengembangan hakikatnya merupakan jembatan penghubung dari penelitian dasar atau basic research dengan penelitian terapan atau applied research. Nah, hubungan penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian dasar dapat dilihat. Yang pertama adalah penerapan hasil penelitian atau analysis. Kemudian pengembangan produk penelitian atau development, dan penemuan ilmu baru melalui penelitian atau basic research. Selanjutnya, selain itu penelitian dapat dibagi menjadi penelitian eksperimen, penelitian survei, dan naturalistic research. Yang pertama adalah metode penelitian eksperimen, merupakan metode penelitian yang biasa dilakukan dalam lab. Nah, dalam kondisi yang terkontrol tanpa pengaruh dari luar. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono yaitu pada tahun 2017. Nah, metode penelitian eksperimen memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu perlakuan yang diberikan terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian survei, merupakan penelitian untuk mendapatkan data dalam suatu lokasi tertentu dengan berbagai cara seperti menyebarkan angket, tes, ataupun wawancara. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian naturalistik. Nah, hal ini merupakan penelitian yang dilakukan pada lingkungan alamiah, yang sangat berbeda dengan eksperimen yang dilakukan bukan pada lingkungan alamiah. Nah, penelitian ini berdasarkan pandangan subjektif atau sumber data, bukan dari pandangan subjektif peneliti. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu mengenai penemuan, yaitu tentang penemuan pengendalian bolos sekolah yang paling efektif. Nah, selanjutnya pembuktian hubungan antara keterlibatan dalam organisasi yang dapat menghambat penyelesaian studi. Nah, selanjutnya itu pengembangan. Nah, pengembangan di sini contohnya itu seperti sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Nah, selanjutnya juga ada di sini penolakan. Nah, seperti yang kita ketahui pada contoh daripada penolakan ini, yaitu seperti penelitian tentang sistem pendidikan yang menindas. Nah, di sini yang pertama adalah penemuan. Nah, penemuan berarti bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang sangat terbaru, sehingga belum ada penelitian sebelumnya. Nah, yang belum pernah dilakukan terkait dengan yang diteliti, sehingga hasil penelitiannya berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru. Sebagai contohnya adalah penemuan pengendalian bolos sekolah yang paling efektif. Selanjutnya mengenai pembuktian. Nah, pembuktian di sini memiliki makna bahwa penelitian dilakukan untuk membuktikan hal-hal yang masih bersifat meragu-ragukan, sehingga dengan hasil penelitian hal tersebut bisa kita percayai. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pengembangan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengembangan ini adalah memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk lebih memperdalam pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi bahwa pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Nah, selanjutnya adalah penolakan untuk memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk menolak pengetahuan yang sebelumnya ataupun menjadi antitesis dari pengetahuan yang telah ada. Nah, secara umum hasil-hasil penelitian akan digunakan untuk memecahkan sebuah masalah atau kuratif
dan mengantisipasi suatu masalah atau preventif yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis penelitian. Nah, di sini jenis-jenis penelitian dapat dibagi menjadi dua poros penelitian, yaitu yang pertama penelitian yang berdasarkan pada tujuan penelitian terbagi menjadi penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Kemudian penelitian yang berdasarkan pada tingkat kealamiahan tempat penelitian terbagi menjadi penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono itu pada tahun 2017. Kemudian penelitian survei research juga merupakan jembatan penghubung antara eksperimen research dengan naturalistic research yang dapat dilihat di sini seperti naturalistic research, yaitu lingkungan alamiah tetapi tidak ada perlakuan. Survey research yaitu lingkungan alamiah dan ada perlakuan. Nah, selanjutnya eksperimen research yaitu lingkungan buatan dan ada perlakuan. Di sini pemetaan metode penelitian dapat kita gunakan dalam dua pendekatan penelitian, yang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, maka eksperimen research dan survei research termasuk penelitian kuantitatif, sementara naturalistic research termasuk penelitian kualitatif, dan basic research, development research, and applied research pada umumnya menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif biasa disebut dengan metode tradisional, karena metode penelitian kuantitatif sudah lama sekali digunakan dalam penelitian. Metode saintifik atau scientific research karena metode kuantitatif memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu empiris, objektif, rasional, dan sistematis. Nah, metode positivistik karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivistik, dan metode discovery atau discovery research karena metode kuantitatif dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Nah, sedangkan metode kualitatif sering disebut sebagai metode modern karena metode kualitatif relatif baru dalam dunia penelitian. Metode aristik karena penelitian kualitatif kurang terpola. Positivistik karena metode kualitatif berdasarkan pada filsafat post-positivistik, dan metode interpretatif karena metode kualitatif berdasarkan hasil interpretasi peneliti terhadap data di lapangan. Mungkin sampai di sinilah penjelasan materi saya terkait dengan metodologi penelitian. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.